Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal rata-rata, modus, dan median dari data tunggal. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita mulai belajar mengenal rata-rata, modus, median, dan data tunggal. Mungkin dari sebagian kita sudah banyak yang mengetahui apa itu data dan biasa mempergunakan data dalam kehidupan sehari-hari. Data merupakan sekumpulan fakta atau keterangan atau angka-angka atau bisa juga berupa gambar-gambar yang belum diolah atau digunakan lebih lanjut. Ada beberapa jenis data. Yang pertama, data tunggal. Contohnya adalah seperti ini, 33, 23, 56, 73, 82, 12, dan 90. Kemudian ada yang disebut juga sebagai data berkelompok. Contohnya pada tabel berikut. Umur siswa 0-7 berjumlah 15 orang, kemudian 8-15 tahun 30 orang, kemudian 16-21 itu 20 orang. Kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar tentang data-data tunggal dan apa-apa saja yang biasanya dibahas dalam penggunaan data tunggal. Ada beberapa hal. Yang pertama, nilai tertinggi dan nilai terendah merupakan nilai data yang paling tinggi. Kemudian untuk yang terendah disebut juga sebagai nilai data yang paling rendah dari sebuah data. Kemudian ada rata-rata itu, mana rata-rata itu adalah hasil pembagian dari jumlah seluruh data, kemudian dibagi dengan banyak data. Kemudian ada juga yang tersebut sebagai modus. Modus adalah jenis data atau nilai data yang paling banyak muncul dari sebuah kelompok data tertentu. Kemudian yang terakhir ada juga yang tersebut sebagai median. Median merupakan nilai dari pertengahan data atau dari keseluruhan data, kemudian dipilih nilai pertengahannya atau nilai yang berada di tengah-tengah dari kumpulan data tersebut. Itulah yang disebut sebagai median. Kemudian, bagaimana cara mengolah data tunggal? Jadi sebelum data diolah, maka langkah pertama sekali adalah untuk dapat mengolah data lebih lanjut, kita harus menyusun dan mengurutkan data mulai dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Berikut adalah contohnya. Misalnya kita diberikan beberapa buah data, ada 12, 14, 8, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, dan 10. Kemudian kita coba untuk mengurutkannya. Kita perhatikan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama ada 8, kemudian sesudah itu ada 10, kemudian ada 11, ada 3 buah, 1, 2, dan 3. Kemudian setelah 11 setelah 11 ada 12, 12 ada 2 buah, 1 dan 2. Dan setelah itu ada 14, 14 pun ada 2 macam, 2 buah, 1, 2, kemudian setelah itu 15, ada 1, kemudian ada 17, 1 buah, dan terakhir ada 19. Jadi, untuk dapat mengolah data lebih lanjut, maka terlebih dahulu kita harus mengurutkannya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita coba menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah.
Perhatikan pertanyaan berikut. Tentukanlah nilai tertinggi dan terendah dari data berikut. 12, 14, 8, 11, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, dan 10. Langkah pertama, seperti kita jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil. Sehingga data tersebut setelah kita urutkan akan menjadi seperti yang di bawah. Maka untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah akan lebih mudah kita tentukan. Maka nilai yang paling rendah adalah 8, kemudian nilai yang paling tinggi adalah 19. Maka nilai terendah adalah 8 dan nilai tertinggi adalah 19. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan rata-rata hitung. Seperti yang telah dijelaskan di sebelum ini, rata-rata hitung adalah jumlah dari nilai data dibagi dengan banyak data. Perhatikan pertanyaan berikut. Tentukanlah rata-rata hitung dari data berikut. Langkah pertamanya seperti biasa, kita urutkan terlebih dahulu. Maka akan menjadi seperti ini. Kemudian baru kita cari rata-ratanya. Rata-rata hitung adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Oke, jumlah data 8 tambah 10, 11 sampai dengan 19. Sementara banyak datanya adalah 12. Oke, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 154 dibagi 12. Jadi rata-rata hitungnya adalah 12,83. Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan modus. Modus adalah jumlah atau nilai data yang paling banyak muncul. Perhatikan soal berikut, tentukanlah modus dari data berikut. Jadi, langkah pertama kalinya kita urutkan dari nilai yang paling terkecil sehingga menjadi seperti di bawah ini. Sekarang coba kita hitung ada berapa macam setiap data. Pertama 8, 10 ada 1, 8 ada 1, 10 ada 1, kemudian 11 ada 1, 2, 3, kemudian 12 ada 1, 2, 14 pun 1, ada 2 macam, buah, kemudian 15 1, 17 1, dan 19 1. Maka kita tuliskan supaya lebih jelas lagi. 8 ada 1, 10 ada 1, 11 ada 3 buah, 12 ada 2 buah, 14 ada 2 buah, 15 ada 1, 17 ada 1, kemudian 19 ada 1. Maka dari hal itu dapat kita tentukan bahwa modusnya adalah 11. Karena jumlah nilai data 11 itu paling banyak muncul. Oke sahabat sekalian, sekarang kita belajar cara menentukan median atau nilai tengah. Perhatikan data-data berikut. Median merupakan nilai data yang posisinya terletak di tengah-tengah. Nilai median dapat ditentukan dengan terlebih dahulu, seperti biasa, mengurutkan sebuah data. Kemudian baru kita tentukan nilai data yang berada di tengah-tengahnya. Berikut contoh soalnya. Tentukanlah nilai median dari data berikut. Oke. Seperti biasa, kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita coba menghitung berapa buah data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, karena datanya ganjil, berarti
letaknya pasti di tengah-tengah, yaitu pada data ke-6. Jadi letaknya pasti di data dengan urutan yang ke-6. Maka mediannya adalah 12 karena terletak pada urutan data yang ke-6. Coba kita perhatikan 81, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi mediannya terletak pada data ke-12. Data ke-6 dengan nilai 12. Jadi mediannya adalah 12. Selanjutnya kita coba menentukan median dengan data genap. Perhatikan soal berikut. Coba kita hitung ada berapa buah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, karena jumlah datanya 12, maka bisa kita perkirakan nilai tengah atau median ada terletak di data ke-6 dan data ke-7. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi nilai median terletak kira-kira di antara data ke-7 dan data ke-6 dan data ke-7. Maka untuk memperoleh nilainya adalah data ke-6 ditambah data ke-7 kemudian dibagi dengan 2. Maka jumlah mediannya adalah 12. Kemudian selain itu sebenarnya untuk menentukan median itu bisa ditentukan dengan rumus berikut. Untuk data ganjil, rumusnya median adalah, coba perhatikan, median itu sama dengan X ini adalah data ke atau nilai data ke, sementara N ini adalah banyak data. Misalnya, berikut, tekanlah median dari data berikut. Mediannya adalah X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. N tersebut adalah banyak data. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 data. Maka sama dengan N kita ganti dengan 11 tambah 1 dibagi 2. Maka mediannya terletak pada data ke-6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sekarang kita tinggal hitung di data keberapakah median? Data ke-6. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mediannya adalah 12. Oke, kemudian untuk data genap. Rumusnya adalah seperti berikut. Median sama dengan setengah dalam kurung X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1. Contohnya, tentukanlah nilai median dari data berikut. Data berikut ada berapa macam? Coba kita hitung. Ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 buah data. Maka mediannya adalah setengah dalam kurung atau kali dalam kurung X N per 2. N-nya adalah 10. Ya, 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1. Jadi mediannya adalah setengah dari data ke-5 ditambah data ke-6. Data ke-5 adalah 11
data ke-6 adalah 12. Maka mediannya adalah setengah dari 11 ditambah 12 atau 11,5. Jadi, sahabat sekalian, demikian saja pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.